Let's go, ini dia Sunhawk. Yes, betul. Dan Sunhawk untuk match yang ke-11 kita selama rentetan 3 hari perjalanan babak group stage dari ke-20 tim yang bertanding yang dibagi menjadi 5 grup yang berbeda dan sudah mulai ada beberapa tim yang melakukan early drop di arah bagian Pulau Alpha dan menuju ke arah bagian Camp Alpha harusnya dari Tapi kemarin ada yang sempat ini loh, ada yang main scrapping di arah kepulauan Camp Alpha itu, ada yang main di bagian kanan, ada yang mengambil bagian atasnya juga. ya. Bahkan kalau sekarang kita lihat sudah ada beberapa tim yang mengadaptasi hal-hal baru yang sudah mengevaluasi yang terjadi di Sunhawk di hari pertama dan di hari kedua kemarin. Harusnya udah mulai sedikit sih yang bentrok, tapi gua lihat-lihat kayaknya bootcamp bakal bentrok nih. Paradise kemungkinan besar juga bakal bentrok karena ada 2 parasut yang menuju ke bagian sana, ada 2 parasut yang berbeda warna maksud gua untuk menuju ke arah Paradise-nya, bahkan bootcamp semuanya turun di bagian tengah. Fast Clan versus Geekfam. Yes, dan kedua tim yang tetap berada di posisi top mereka akan berusaha untuk fight di arah bagian bootcamp dan terpantau 1 player dari arah Geekfam Malaysia di belakang langsung ke arah bagian lobby dan 3 player langsung nge-push ke arah bagian 2 player dari arah Geekfam dan nampaknya lihat dari Bir 11 juga cukup low banget dan akan coba repushing kembali untuk bisa mendapatkan angle yang lebih enak lagi di arah bagian bootcamp. Betul, tapi di bagian lain dari For Rivals mereka sudah kehilangan 1 anggota mereka atau mereka hanya bermain dengan 3 anggota gitu kan. Tiba-tiba gue udah ngeliat For Rivals yang kehilangan 1 anggota mereka. Kalau dari bootcamp jelas kita ngelihat Face Clan dan juga Geekfam, di mana Face Clan udah ngedapetin 1 pemain dari Geekfam. Tapi For Rivals, apakah mereka hanya bermain dengan 3 pemain aja nih? Ya betul, dan juga ada pertanyaan baru lagi dari arah Geek yang pulang ke arah bagian lobby itu dari Sonic 7 Days. Oh ini baru ngeliat? Baru ngeliat. Baru main hari ini, kayaknya Iya. kemarin dia belum bermain sama sekali ya. Gantiin si Snipes berarti ya? Tapi Steps Emang ada. Snipes main ya? Karena granat dari arah Vice Oh, iya, connect betul. ke arah seorang Snipe bahkan ter-takedown lagi dan QB juga ter-takedown berarti misalkan last man standing dari arah Geek Miracle mampukah memberikan keajaiban untuk tim Geekfam Malaysia langsung dikepung oleh 2 player sekaligus dan lihat prediction dari Tony K berhasil bisa mendapatkan last man standing dari arah Geekfam Malaysia. Betul, untungnya masuk 2 orang. Kalau tadi yang masuk cuma 1 orang, Kenok pasti bakal langsung di-end oleh Miracle, pemain dari Geekfam. Dari Geekfam untuk kali ini, mereka menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby, tapi dari segi placement mereka juga udah cukup oke lah. Ya betul, itu yang fight tim-tim yang berada di papan atas. Iya, yang berani fight ngotot itu tim yang ada di papan atas gitu. Untuk tim yang ada di bagian papan bawah, bottom 6-nya lah. Untuk peringkat berapa berarti itu? Peringkat 17, enggak. Peringkat 15 ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu yang benar-benar masih ketar-ketir banget, tapi ada shotgun. Tadi ada mau Happy Birthday tapi tiba-tiba observernya pindah ke bagian luar. Karena Rebis sedang menjaga angle di arah luar juga, sementara Lamborghini juga masih mengintip keberadaan anggota-anggota dari tim Genesis dan kayaknya ini bakal yaudah ngelepas satu sama lain karena tadi dari arah Genesis mereka looting di bagian luar, sementara dari arah The Xavier mereka mengambil ke bagian tengah dan juga arah kanan dari Paradise-nya. Yes. Genesis bakal keluar dari Paradise lebih cepat dibandingkan The Xavier. Yes, betul, mereka nggak pengen engage fight ke arah tim The Xavier, tapi malah dari arah Beta Sentinel yang fight ke arah tim Orange kali ini ter-takedown 1 player dari arah tim Orange dan terpantau juga dari arah bagian tim Eagle Esport. Mereka juga masih cukup nyaman, sang pemuncak klasemen saat ini dari Eagle Esport. Betul, dan gue tadi ngelihat sebuah komen yang unik di live chat apa gitu. tuh? Tiba-tiba, mana tadi ya? Oh ada yang bilang, Fajar harahap, katanya hadiahnya sedikit. Aduh. Dikira Dikira 60.000 kali Dikira ya. 60.000 rupiah kali ya, ini 60.000 dolar bro. 60.000 dolar itu tidak sedikit bro ya. Tinggal diubah lah dari dolar ke mata uang negara kalian lah. Tinggal dilihat itu berapa. Mungkin memang tidak sebanyak hadiah yang ada di PMPL, yang ada di turnamen-turnamen official dari Tencent. Tapi untuk sebuah turnamen yang jenjangnya nggak terlalu lama, ini kan jatuhnya kayak berapa hari sih? Kualifikasi 2 hari. Iya 2 hari. Terus ada group stage itu main 3 hari. Terus dari final nanti bakal main 3 hari, total kan 8 hari. Iya. 8 hari dengan 60.000 dolar menurut gua lumayan loh. Dibilang dikit enggak, dibilang banyak enggak. Ya jadi menurut gua lumayan, menengah lah. Iya. Menengah lah dari segi prize poolnya. Betul, dan juga untuk tenaga dan juga pikiran player juga nggak terlalu terforsir juga kan 8 hari mereka bermain. Dan juga nampaknya lihat dari arah Orange Sansan kembali menjadikan trading ke arah tim Beta Sentinel, trade knock terjadi dan bahkan langsung akan coba di follow up. Tapi Sansan terpick off juga angle-nya dari arah bagian belakang dari arah seorang Picon. Betul, kali ini malah Orange yang terknockdown. 2 anggota mereka Beta harus bisa mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi masih ada sebuah kedudukan tipis yang bisa menghalangi arah tembakan dari seorang Picon. Yes, betul banget, dan saat ini dari arah EM juga akan coba di revive oleh seorang Picon dan berhasil bisa utuh lagi player dari arah Beta Sentinel dan terpantau juga dari arah seorang Sansan
akan coba dibiarkan bleeding out begitu saja, nggak akan coba di follow up lagi. Dan terpantau ada beberapa counter dari arah tim Orange dari seorang Astro. Betul, Astro tadi langsung memberikan tembakan menuju ke arah tim Beta tentunya, tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown berikutnya. Sementara Sansan sudah dipulangkan ke arah lobby, berarti Orange hanya bisa bermain kali ini dengan 3 player mereka yang tersisa. Yes, betul. Dan nampaknya lihat dari arah Astro akan coba reposition kembali, mencari angle-nya lagi ke arah tim Beta Sentinel. Dan Sansan akan sulit untuk bisa dievakuasi dan langsung dipulangkan ke arah bagian lobby. Dan saat ini dari Orange harus bermain dengan 3 player aktif mereka. Dan di area bagian luar ternyata ada Adfriend juga yang jaraknya tidak terlalu jauh dari arah jangkauan tim Orange. Yes, ada beberapa tim ternyata yang punya kontrol area di sekitar Orange. Bahkan tadi gue ngeliat satu tim lagi yang berotasi, berarti tim Genesis yang sudah keluar cukup jauh dari area Paradise. Karena tadi memang zona baru ke bagian selatan ya, dan tembakan terjadi di bagian lain ternyata kali ini Fastlane. Di tengah rotasinya mereka mendapatkan pemain-pemain dari Genesis. 1 orang menjadi korban. Genesis butuh setup kembali untuk menyelamatkan rekan yang ada di bagian depan, dan hanya ada 1 pohon tipis yang digunakan untuk menahan tembakan dari Fastlane. Yes, betul. Tapi di arah lainnya juga dari The Xavier keluar dari arah bagian Paradise sedikit bertemu dengan tim Mugen dan akan coba di lock angle-nya dari ketiga titik yang berbeda, walaupun dari arah Vexy tim Mugen tertakedown di arah bagian Broken Wall dan nampaknya 4 player dari The Xavier akan sakit comment, bahkan knockdown lagi dapatkan oleh seorang Lamborghini. Sulit banget karena 2 pemain dari The Xavier lagi-lagi bermain dengan sangat dempet. Jadi backup yang diberikan juga pasti bakal cepat banget. Sementara 1 orang di bagian bawah Mugen sudah benar-benar tersandwich. The Xavier kali ini berani turun dari atas tebing untuk menangkap pemain yang ada di bagian bawah dari Free Fire dari bagian luar. Tapi 3 pemain yang bakal menabrak menjadi sebuah malapetaka dan sebuah mimpi buruk. Jiggle tipis, double pick, bahkan triple pick dari The Xavier mampu mendapatkan 1 anggota lagi dari tim Mugen. Wow, ini sih banyak banget tim-tim yang bermain dengan sangat lepas. Dari Fastlane juga tadi bermainnya lepas banget dan sekarang bermainnya tambah liar karena mereka udah aman. Mereka Betul. bermain dengan sangat lepas, YOLO banget. Dan nampaknya lihat dari arah bagian jembatan juga di ujungnya udah dijagain oleh tim 9 Esports, dan dari Auto Tucson harus bisa survive selamat touchdown masuk ke arah bagian daratannya. Yes, tapi Win, gue pengen nanya deh. Tadi tim Beta itu ada yang EM. Dibacanya MM atau MM? Aku MM. 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 Bilangnya MM. Kita sepakat deh, kita mau MM atau MM? MM. 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 Oke, kita bilangnya MM aja berarti ya. Oke, kita fokus lagi ke arah Auto Tucson yang ada di seberang jembatan, dan kali ini Fastlane semakin mendekat menuju ke arah tim Genesis. Malah Beer 11 terknockdown, tapi untungnya lagi dan lagi Fastlane bener-bener mepet banget dalam memberikan backup. Selalu ada yang menggandeng teman yang lagi nge-push ke bagian depan. Tapi Tony K bakal ditabrak oleh 2 pemain, dan backup dari Vintores dari arah luar begitu perfect. Sebuah nih dilemparkan dan 1 confirm elimination kembali lagi diamankan oleh Fastlane, dan tiba-tiba 7 elimination sudah mereka kumpulkan, dan granatnya tadi connect. Bahkan dari Genesis juga bisa memberikan perlawanan untuk mendapatkan 1 knockdown kembali ke arah tim Fastlane. Yes, betul. Dan Mr. Five juga sudah mulai mengetahui letak dari arah last man standing dari arah Genesis Esports, dilontarkan dari bagian luar dan knock lagi player dari arah tim Fastlane, dan 2 lawan 1 dari double pick dilakukan dan gak bisa lagi. Trust me, harus dipulangkan juga oleh seorang Tony K karena bagian lobby, dan Fastlane di menit ke-8 sudah mulai mengantongi 8 poin eliminasi. Yeay, itu dia. Fastlane mendapatkan 2 tim secara berurutan tadi ya. Sudah ada Geek Fam yang mereka pulangkan, dan saat ini ada Genesis yang mereka pulangkan juga menuju ke arah lobby. Yes, betul. Dan kita bergeser ke arah bagian Safmi, ada dari tim Four Rivals yang juga mereka bergerak dari arah bagian Tambang. Seharusnya udah mulai masuk ke arah bagian selatan, ke arah bagian Safmi, dan kali ini mereka juga belum kontes sama sekali, walaupun di arah bagian luar tadi ada dari tanda-tanda tim Eagle, tapi masih terlalu jauh jaraknya dengan seorang pemburu, dan nampaknya mereka juga masih cukup santai ngelooting dengan tenang untuk mereka bisa survive sampai dengan ke late game. Dan ternyata Four Rivals memang betul mereka hanya bermain 3 player dari awalnya, Kapasta. Yap, betul. Sementara dari 9 Esports yang berdekatan dengan Auto Tucson juga sudah mendapatkan dari CD untuk di hari yang pertama di map Erangel. Kali ini Sanhok yang mereka mainkan. Sementara 9 Esports terknockdown 1 anggota mereka, ternyata dari Auto Tucson juga sudah mulai mengetahui keberadaan pemain-pemain dari 9 Esports. Yes, betul. Dan Kizo akan coba clean pick ke bagian kanan, dibuka kali 4-nya, berusaha untuk mendeteksi keberadaan dari arah tim 9 Esports, tapi masih terhalang dengan beberapa obstacle. Tapi lihat, YOLO movement dari arah seorang Galaxy langsung terobos aja masuk ke bagian compound dan udah mulai secure. Bahkan yang ter-takedown udah di-revive juga oleh tim 9 Esports. Betul sekali, dan Auto Tucson kali ini sudah mulai mendekat
ke arah Nine Esport, tapi Parzival ada di bagian lower ground, sudah mulai memasang granat, tapi tertapping dari bagian lain juga lumayan, tapi kayaknya udah di cancel karena terlalu banyak damage yang diberikan karena seorang Parzival, membuat pemain dari Autotusun juga nge-regroup ke arah yang lain lagi, tapi backup yang diberikan oleh Autotusun benar-benar perfect, mendapatkan sebuah flank yang sedang dilakukan oleh pemain Nine Esport. Yes, betul. Kizo berada di posisi blind spot yang tidak terdeteksi oleh seorang Parzival. Bakal lihat juga ada lemparan granat arah bagian luar, cukup low HP dari arah player tim Nine Esport, dan nampaknya lihat back out akan jadi tap down, bakal lihat trading juga dilakukan oleh kedua tim. Meletup granat dari arah seorang Galaxy dan connect. Dua knockdown harus dirasakan oleh tim Nine Esport. Wow, dua tertakedown, bahkan granat berikutnya juga berhasil memulangkan dua pemain dari Nine Esport menuju ke arah lobby. Autotusun semakin percaya diri untuk masuk ke bagian ruins. Yes, betul. Dan dari Nani juga nggak banyak pergerakan yang bisa dia buat untuk kali ini dan berusaha untuk menahan stepnya, berusaha untuk bertahan, dan nampaknya dari arah tim Autotusun masih melihat bergerak ke arah bagian dalam dari ruins di mana Gopsi masih bisa bersembunyi, tapi ada tabrakan yang dari arah tim ATS juga di arah bagian luar berusaha untuk mendapatkan player dari arah Nine Esport yaitu seorang Godzi, dan hampir akan bertemu kali ini di mana Free Fire juga udah boleh dilakukan dari arah seorang Galaxy. Wow, komit banget sepertinya spray yang bakal diberikan oleh tim Autotusun. Kali ini mereka langsung mendobrak pertahanan dari Nine Esport dengan mencari pemain terakhir yang ada di bagian dalam bangunan ruins kali ini. Bermain tiki-taka, mengatur stepnya, juga memberikan sebuah distraction ke arah pemain dari Nine Esport. Sedikit jump shot diberikan, kali ini bakal ada double pick yang mereka lakukan, sandwich position yang membuat NIF tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan Nine Esports menjadi tim ketiga yang dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul. Dan juga kabar baik untuk tim Autotusun, mereka tidak harus kehilangan satu playernya dengan fight ke arah tim Nine Esport, dan dari RRQ juga masih full tim dengan player mereka, di mana dari arah NRPK akan coba nge-follow up ke bagian compound dari arah seorang Voldemort. Mereka masih bermain di arah bagian sekitaran Quarry. Kali ini dari arah tim RRQ masih cukup nyaman juga, mereka berpindah, dan nampaknya dari arah Ad Friends juga membagi splitnya 1-1-2 untuk bisa mendapatkan lagi posisi dari arah angle tim-tim lawan. Betul sekali, dan semuanya kayaknya mepet ke arah timur. Lihat dari arah utara cuma ada satu tim, barat cuma satu tim, bahkan selatan juga cuma ada dua tim. Gua hampir bilang satu tim, tapi ternyata masih ada satu tim yang scrapping bener-bener di arah selatan map Sunhawk yang sedang kita lihat ini. Wah, betul. Dan juga tadi dari bagian map juga masih ada beberapa tim yang belum berpindah dari drop zone awal mereka, di mana dari bagian Paradise juga masih diisi oleh satu tim, dan kali ini dari arah tim Advance juga mereka bermain dengan cukup nyaman, tidak mau terlalu terburu-buru untuk bisa mengambil suatu keputusan, dan nampaknya dari arah Bonafide mereka akan scrapping lagi untuk bisa memaksimalkan healing yang mereka punya. Mungkin dari arah tim Bonafide, di mana dari arah Nox sudah mengantongi 8 first aid dan masih berusaha untuk berotasi lagi melewati area cave kali ini. Yes, sementara bots yang sudah mengintip-intip juga mereka datang dari bagian timur, berarti di arah tenggara mereka bakal datang. Setup mereka juga masih agak nge-split untuk mengumpulkan beberapa healing, kan karena kita tahu Bonafide juga sering bermain healing kalau kita berbicara tentang Sunhawk. Yes, betul. Dan dari Infinity juga mereka masih cukup santai, mereka biasa split satu-satu untuk mereka bisa mendapatkan vision yang lebih luas lagi, dan apakah mereka akan segera berpindah lagi untuk bisa mendapatkan area yang lebih nyaman di arah bagian luar bootcamp, di mana dari arah New Logan ini benar-benar bermainnya benar-benar YOLO banget. Mereka benar-benar tidak kenal takut, benar-benar kayak udah main klasikan aja sekarang, Kak. Iya, udah betul-betul main lepas banget gitu, kayak nggak terlalu memikirkan apa yang akan mereka dapatkan di hari ini, karena mereka udah pasti bakal lolos ke babak grand final. Jadi mereka sedikit bermain lebih santai dibandingkan 2 hari kemarin. Yes, betul. Dan yang deg-degan pasti tim-tim yang berada di klasemen bawah, karena tim-tim yang di atas bermainnya lepas banget, dan mereka pasti akan coba kontes terus-terusan ke arah tim-tim lain. Sementara itu dari arah tim RRQ juga mereka masih stay di arah bagian sekitaran pergudangan di area Quarry. Belum ada movement lanjutan lagi dari arah tim RRQ terpantau sejauh ini. Yes, sementara dari tim-tim lain juga kayaknya udah mulai mengubah beberapa strategi mereka juga, termasuk mungkin dari RRQ yang terlihat bahwa Peko udah gak punya aid kit lagi. Kayaknya RRQ ada niatan untuk bermain healing gitu, karena Mort juga nggak punya healing. Ini kayaknya dikasih ke arah Asaka atau di arah Voldemort kah? Karena beberapa pemain RRQ benar-benar minim banget dari segi aid kit. Iya, dan RRQ biasanya yang jadi healer itu dari seorang Voldemort. Dan kali ini di arah bagian finance kita berpindah ada dari tim Beta Sentinel yang juga masih cukup nyaman. Mereka berotasi dari arah bagian utara ke arah bagian selatan dan masih cukup nyaman untuk saat ini. Tidak ada gangguan sama sekali di arah bagian finance, mengingat tidak adanya tim Yangon dan juga M42. Iya, baru dibahas masalah RRQ, tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah knockdown ke arah pemain dari tim Orange tadi, namun belum sempat
untuk dikonfirm menjadi sebuah elimination. Baru sebuah knockdown aja yang dilakukan RRQ ke arah tim Orange. Dan terlihat di bagian Painan juga sudah ada tim yang mengisi ke arah sana. Dari arah perbukitan bootcamp juga ada Infinity dan circle-nya masih membuat galau antara ke Bravo atau ke Charlie. Wow, betul banget. Dan juga bahkan lihat dari arah gerak-gerak tim RRQ juga mereka akan semakin komit lagi ke arah tim Orange. Sementara dari arah Eagle juga mereka masih cukup nyaman di selatan, gak banyak tim yang bertumpuk dan mereka masih memiliki area yang cukup luas untuk mereka bisa mainkan. Dan kita bergeser lagi fokusnya ke arah tim Buah Gaming yang masih berada di arah bagian terluar dari bagian Blue Zone. Mereka harus bergerak lagi untuk mereka bisa masuk ke arah bagian Baru juga dan Asa sudah melihat tiga-tiganya nggak ada yang pet. Iya betul. Dan ini first set yang terakhir buat Oh, Asa. nggak bisa. Dan Oke. akhirnya sudah nggak kuat lagi dan Autotusun mendapatkan WWJD yang pertama dan juga yang kedua kalinya selama babak group stage. Betul, ini adalah WWCD pertama untuk hari ini yang diamankan oleh Autotusun, tapi ini adalah WWCD kedua yang